Vietnamese billionaire Trong My Lan has been sentenced to death for fraud. 67-year-old Trong My Lan was found guilty of embezzlement, bribing state officials and violating bank lending regulations. It's been described as one of the greatest bank frauds in history. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal kasus korupsi terbesar di dalam sejarah satu negara di Asia Tenggara. Bukan Indonesia tentunya, karena lo pasti pikirin negara kita gitu ya, tapi bukan. Tapi ini adalah kasus korupsi terbesarnya negara Vietnam atau bahkan bisa dalam kaliber Asia Tenggara sekalipun. Jadi ini adalah kasus korupsi bank yang baru aja ditindak sekitar 3 bulan yang lalu lah, di tahun 2024 ini. Dan ya, itu beritanya meledak sekali karena total korupsi yang terhitung itu sampai ke 3% GDP-nya Vietnam coy. Yang angkanya itu ada di sekitar 12,5 miliar US dollar atau sekitar 200-an triliun rupiah. Tentunya Anda familiar sama angkanya ya. Yang udah jelas ini angka yang gede banget apalagi buat negara di Asia Tenggara. Jadi inilah kasusnya kaisar perempuan Vietnam Truong Minh Lan yang divonis hukuman mati atau jadi inilah kasusnya si kaisar perempuan Vietnam Truong Minh Lan yang divonis hukuman mati atas kasus korupsi terbesar ini. Gimana kasusnya? Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Jadi kita ngomongin korupsi lagi memang seru ya rasanya ya korupsi ini ya. Kayaknya memang sampai bumi ini kiamat pun korupsi di seluruh bumi ini tidak akan hilang menurut gue ya. Karena gimana mau hilang? Di Indonesia kemarin korupsi timah kerugiannya udah 271 triliun. Dan buat yang gak tahu di tengah-tengah maraknya kasus 271 triliun itu, di Vietnam itu ada kasus korupsi yang lebih dangdut lagi. Yang bukan lain adalah kasusnya korupsi 3% GDP Vietnam yang angkanya kalau di rupiah mirip-mirip sama kerugian negara 271 triliun. Oke, jadi gue mulai pembahasan korupsi Vietnam ini dari background tokoh utamanya. Siapa dan kenapa korupsi sebesar ini bisa terjadi di sebuah negara. Jadi dalang dibalik ini semua itu adalah perempuan kaya banget asal Vietnam yang punya nama Truong My Lan. Truong My Lan ini lahir tanggal 13 Oktober 1996 di Saigon, Vietnam. Dan sekarang usianya itu udah 67 tahun ya. Si ibu ini udah tua masih nggak tahu diri ya. Dan si My Lan ini orang keturunan Tionghoa yang lebih tepatnya itu keturunan Teochew. Salah satu kelompok masyarakat di Cina yang banyak pindah keluar Cina terutama ke Asia Tenggara. Nah, berdasarkan media Vietnam Tien Pong, si My Lan ini awalnya tuh ngebantuin ibunya ngejualin produk-produk kosmetik di salah satu pasar tertua yang ada di Ho Chi Minh. Yang kebetulan gak diketahui juga itu skala bisnis emaknya si My Lan ini sebesar apa gitu ya. Dan gak banyak informasi juga soal keadaan finansial dia di masa kecil sampai dia dewasa itu kayak gimana. Karena yang ada di media-media itu kebanyakan informasi pas dia udah sekaya kaisar doang gitu. Nah, lanjut lagi, dari ngebantuin ibunya jualan di pasar Ho Chi Minh, dia itu memulai karir yang sebenarnya di tahun 92. Waktu dia itu ngebangun perusahaan properti yang namanya Van Tin Phat. Bisnis propertinya dia ini awalnya bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan juga hotel. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaannya itu terus berkembang dan akhirnya dia ini ngebuat yang namanya Van Tin Group. Yang pokoknya beroperasi di bidang perumahan, di bidang restoran mewah, hotel mewah, gedung perkantoran, bahkan sampai ke apartemen juga. Pokoknya gila-gilaan lah perkembangan bisnis properti ini yang gue rasa target marketnya adalah elit global. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ doang. Ini perusahaan juga ekspansi dan ekspansi lagi. Dan kali ini yang jadi target mereka di sini adalah membuat ekosistem perusahaan dengan berbagai sister company alias subsidiaries yang banyak banget. Yang fokus perusahaannya itu ada di bidang investasi properti. Dari mulai Van Tin Phat Joint Stock Company, Antong Investment Joint Stock Company, Times Square Investment Joint Stock Company, dan juga Saigon Peninsula Group. Yang semuanya itu seperti yang gue bilang tadi, fokus di yang namanya investasi di bidang properti alias real estate. Jadi kayak konsorsium gitu. Dan dari perusahaan-perusahaan tadi, Charter Capital alias valuasi keseluruhan perusahaannya itu ada di angka 10 triliun Vietnam Dong alias 6 mau ke 7 triliun rupiah. Dan itu juga nilainya ada di tahun 2007 waktu grup ini dibangun. Makanya dengan capital sebesar itu, Van Tin Phat ini berhasil buat ngebangun 2 proyek besar yang adalah Andong Commercial Hotel,
Windsor Plaza Hotel, dan juga apartemen mewah Sherwood Residence. Jadi memang benar-benar gede dan terkenal banget lah si perusahaan propertinya dia ini. Mogulnya lah bisa dibilang di Vietnam. Dan lu bisa lihat sendiri nih beberapa proyek lain yang dikerjain sama Van Tin Phat ini. Nah tentunya lu sekarang kan sudah lihat ya seberapa banyaknya gedung-gedung tinggi yang dibangun sama perusahaan ini. Memang segede itu Jack proyek-proyeknya. Nah, tapi dari terkenalnya grup dan perusahaan-perusahaannya si Milan ini, sebenarnya orang-orang di dalamnya tuh termasuk dia itu bisa dibilang tidak terekspos kehidupan personalnya dan jauh lah dari kata tercover media Vietnam. Padahal keluarganya dia itu udah bisa dianggap sebagai salah satu keluarga terkaya di Vietnam. Tapi berita-berita kesuksesan dan ini itu intinya dia tuh jarang banget lah kelihatan sama publik lah. Jago dia ngumpet gitu kan. Sampai akhirnya di akhir tahun 2013 itu kehidupan dia di dalam grup ini itu mulai terekspos. Setelah anak dari generasi keempat keluarga Truong ini itu nikah sama penyanyi bernama Tan Bui. Ya sebatas itu doang. Gak sampai dalam-dalam banget coverage medianya tapi intinya sudah mulai kelihatan. Tapi ya di dalam ketenangan dia sebagai mogul properti di sana yang jarang disorot sama media bahkan cuma disorot karena kawinan doang ya. Nah di tahun 2022 itu tiba-tiba dia tuh ditangkap dan dijadikan tersangka atas penyogokan pejabat dan juga atas hal yang kita semua udah tahu. Yang adalah penggelapan dana sebesar 12 miliar US dollar. Sekitar 200 miliar rupiah dari salah satu bank terbesar yang ada di Vietnam. Tentunya bukan main, ya kan? Jadi sebenarnya kejadian ini tuh cukup panjang dan buat tahu lebih jelasnya kita kudu balik dulu ke tahun 2011. Di mana salah satu pergerakan si Milan ini dilakukan, ya kan? Jadi tahun 2011 itu kan dia udah sukses ngebangun bisnisnya. Dan pada saat itu dia tuh menggabungkan 3 bank kecil di Vietnam. Nah tapi masalahnya berdasarkan hukum yang ada di Vietnam, individu itu nggak diperbolehkan buat megang lebih dari 5% saham di bank manapun. Jadi satu orang maksimal 5% tuh sahamnya di bank. Makanya setelah dia merger itu 3 bank kecil yang ada di sana, akhirnya cara-cara gelap lah yang dipakai sama doi buat melakukan korupsi yang sebesar tadi gue sebutkan. Tapi kok dia bisa ya melakukan korupsi gitu ya? Nah ini caranya nih. Jadi caranya itu dia udah ngegabungin 3 bank jadi satu bank besar yang namanya Saigon Commercial Bank. Dan dari situ dia tunjuklah nama-nama orang dalam dia buat jadi pemegang saham lain. Jadi pemegang-pemegang saham di sana itu ada yang 2%, ada yang 3%, dan semuanya itu dia kumpulin sampai akhirnya total saham yang dia pegang dari bank tersebut itu mencapai angka lebih dari 90%. Lu bayangin, satu orang megang 90% lebih saham dari satu bank, coy. Dimana batasnya harusnya 5%, tapi diakal-akalin sama dia. Dan buat lu yang mungkin kurang paham, dengan persentase 90% kayak gitu, intinya dia itu bisa ngapain aja. Duit masyarakat yang ada di bank tersebut bisa diapain aja karena dia adalah pemegang saham mayoritas. Dan pokoknya itu bank ya bisa jadi kayak dompet pribadi lu dengan berbagai cara yang gelap. Lu mau keluarin duit dari manapun gampang lah di bank itu ya. Karena lu pemegang saham 90%, Jack. Nah, dari situ kita lanjut ke ngomongin caranya kayak gimana sebenarnya dia bisa sampai punya 90%. Jadi dari ratusan orang atau proksi dia yang megang saham itu, motifnya itu ya simple banget sebenarnya. Cuman emang benar-benar masif banget pergerakannya. Yang caranya itu adalah dia bikin 483 individu dan 450 entitas hukum yang ada di dalam atau luar Vietnam. Dan si perusahaan-perusahaan ini bakal minta pinjaman seakan-akan mereka tuh lagi butuh modal buat perusahaan. Tapi kan kalau minjem bank butuh jaminan bang, ya kan? Ya jelas, karena dia punya 91% saham. Jadi mayoritas dari ribuan perusahaan bodong yang minta pinjaman itu nggak pakai yang namanya jaminan atau apapun. Jadi di ACC aja. Jadi misal lu butuh narik 1 miliar nih, ya tinggal tarik aja, taruh ke perusahaan bodong tadi gitu. Dan udah beres, lu nggak perlu ngasih jaminan apapun. Dan gak ada perjanjian harus bayar kapan juga. Jadi semuanya itu gak diperiksa karena pengawas Bank Sentral Vietnam juga disogok 5 juta dolar sama dia. Jadi kalau mau ngambil duit bank itu dia tinggal ambil doang. Kayak minta duit jajan ke bapak mak lo ya. Cuma pakai nama orang lain aja gitu. Dan tentu cara mafia-mafia ini bergerak gak berhenti sampai di situ doang. Karena selain daripada cara yang cukup gelap dengan bikin-bikin perusahaan bodong dan melakukan pinjaman-pinjaman palsu gitu ya. Si emak-emak ini juga sempat ngelakuin cara yang agaknya terlalu simpel. Yaitu dia nyuruh supirnya buat ke bank, terus supirnya disuruh narik duit, dan dilakukan kayak gitu terus selama 3 tahun dari 2019 sampai 2022. Dan lu mau tau berapa jumlah duit yang ditarik sama supirnya si Milan ini? 4 miliar dolar bos, alias 65 triliun rupiah
cash, lu bayangin. Dan semua duit cashnya itu disetor bukan ke bank, tapi ke basement rumahnya dia. Gokil sekali bosku menurut gua ya. Ambil cash 65 triliun, anjing gila, 1 juta aja udah sempit loh di dompet sebenarnya ya. Tapi kan itu cuma sebagian dari jumlah yang dia colong. Karena selain dari nyogok pengawas bank Vietnam, bikin ribuan perusahaan bodong buat pinjaman palsu, ataupun nyuruh supirnya buat narik duit ke bank biar gak ketahuan itu dia gitu ya. Dia juga sebenarnya ngelibatin keluarganya buat nyolong. Dari mulai suaminya sendiri yang pernah minta staf bank dia itu buat ngebayarin 225 miliar Vietnam dong ya. Sekitar 143 miliar rupiah itu ke kredit card banknya dia. Udah gitu 33 miliar Vietnam dong juga yang diambil itu juga dipakai buat beli perhiasan dan juga jasa-jasa lain di Vietnam, di Hong Kong, di Cina, di Perancis, Inggris, Itali gitu kan. Jadi bener-bener dipakai jalan-jalan itu duit bank, duit rakyat maksud gua. Udah gitu gak berhenti di suaminya doang, ponakannya sendiri juga terlibat buat ngebantuin dia. Jadi keponakannya ini ngebantuin dia dalam nipu investor-investor retail yang mau nanam dana di perusahaan si keponakannya ini. Karena kebetulan keponakannya yang satu ini adalah CEO dari Windsor, perusahaan yang beli surat obligasi dari Andong yang adalah salah satu perusahaan investasi dari si Milan juga nih. Dan lu mau tau apa yang gendeng banget dari kasus si ponakannya ini? Dia CEO dari Windsor yang beli obligasi dan dia juga CEO dari Andong juga. Jadi ini orang beli obligasi ke dirinya sendiri, ke perusahaannya sendiri, lu bayangin. Dan karena si Windsor ini nggak punya capital sebanyak itu, akhirnya obligasi yang dia beli juga ternyata bodong. Dan dokumen-dokumennya palsu semua. Dan nilai obligasinya juga udah sampai 8 triliun nilainya. Yang kemudian nggak bisa diambil hasil investasinya sama para investor ini. Karena bodong gitu kan, valuasi nggak nyampe situ juga gitu. Makanya dari sini kalian bisa bayangin seberapa stresnya banyak orang atas obligasi bodong ini. Banyak orang tua yang nanam duitnya di situ buat anak-anaknya yang penghasilannya mungkin pada pas-pasan dan semuanya nggak dapat bunga dari obligasi tersebut ya. When I found out, I sat in a park and cried by myself. I'll die if I can't get my money back. I put each and every penny I had in there. I just want my money back. I don't care about the verdict. Udah ada sekitar 35.000 orang yang ketipu sama obligasi yang katanya aman buat tabungan ini, hari tua atau apapun itu. Dan dari laporan polisi, CEO dari Bank SCB ini juga udah ngasih sesi pelatihan buat 2.500 orang sales di berbagai cabang di Vietnam yang tujuannya itu adalah buat apa? Buat nipu investor, bapak-bapak tua ya kan. Dari kasus ini, seperti yang kita semua tahu, si Truong Milan ini dijatuhi hukuman mati, antara ditembak atau disuntik mati ya, masih belum jelas beritanya. Atas total kerugian 677 triliun Vietnam dong. Alias totalnya itu 438 triliun rupiah. Gila sekali ya. Lebih besar daripada korupsinya bisa dibilang. Dan hukumannya juga didasari atas penggelapan uang, penyuapan, pelanggaran aturan perbankan, dan juga atas penggelapan dana ke luar negeri. Dan udah jelas dari sini juga nggak cuma si Milan dan keluarganya doang yang bekerja, karena dari penangkapan polisi itu ada sekitar 85 orang lain yang ditangkap. Dan semuanya itu dinyatakan bersalah dari yang mulai penjara 3 sampai 20 tahun. Dan suami sama keponakan itu dijatuhi hukuman penjara 17 tahun. Sedangkan 3 dari 80-an orang yang dijadikan tersangka juga ada yang udah meninggal sebelum penangkapan. Kaget dia pasti kan. Jadi ada 3 orang yang kasusnya tidak diperpanjang walaupun ini jadi konspirasi juga. Apakah 3 orang itu punya informasi penting soal kasus ini atau tidak gitu kan. Oh ya, sedikit informasi juga kalau keponakan si Milan ini kabarnya nggak dapat profit apa-apa di kasus ini. Jadi dia itu nurut-nurut aja pas diinvestigasi ya. Dan dia tidak ngasih perlawanan sama sekali juga. Makanya dari uang yang udah sebanyak itu dia tipu juga. Akhirnya dia cuma dihukum 17 tahun penjara tanpa ada embel apa-apa. Karena dia nggak dapetin apa-apa, cuma disuruh doang. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi memang ini kasus gila banget. Debatably, gue sampai nggak bisa ngomong bahasa Inggris gue. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi ya emang ini kasus sudah sangat dalam faktor gila banget ya. Ya bisa didebatkan lah. Jadi memang menjadi sebuah korupsi perbankan terbesar di sepanjang sejarah manusia. Dan aset yang disita juga gak main-main. Dari mulai 1.240 properti di lokasi-lokasi strategis di berbagai kota Vietnam. Udah gitu saham-saham dia yang 90% di Bank SCB dan berbagai perusahaan lain. Ada 1 yacht alias kapal pesiar, ada 2 kapal dan juga 19 mobil. Udah gendeng banget itu. 1.000 properti udah gak masuk akal menurut gue. Dan rekening bank dia juga dibekuin semua ya. Total itu ada 1,8 triliun Vietnam dong dari 42 rekening.
termasuk juga dari rekening rekan-rekannya bodong-bodongan itu yang totalnya ada 8,4 juta US dollar. Lu bayangin tuh. Lu konversiin lo masing-masing sendiri lah ya, capek juga konversi satu-satu kan. Tapi intinya gede sekali lah intinya ya. Dan itulah dia kasus korupsi terbesar yang memang ini kalau ngomongin kayak gini memang kita ngomongin adalah masalah ordal ya. Ya kalau ordalnya banyak gampang nih kayak gini. Karena bayar pengawas bank lo bayangin tuh kayak bank negara gitu lo tipu gitu. Karena dia bisa bikin kepemilikan saham dia tuh 90% di sebuah bank lo bayangin. Hebat menurut gua. Jadi hukuman matinya menurut gue dikagetin setiap malam. Pasti dia nanti akan mati. Tanpa perlu kita keluarin budget. Mending kagetin aja. Karena dia udah cukup tua. Jadi gue rasa dengan mengagetkan dia pasti akan meninggal guys. Gitu ya. Tapi itulah dia kasus yang terjadi di Vietnam. Gue gak tahu kelanjutan kasus ratusan triliun di Indonesia kayak gimana. Tapi kalau di luar negeri sana di Vietnam sudah dijelaskan ya. Bahwa hukumannya adalah hukuman mati man. Supaya orang lain pada takut gitu kan. Jadi kita lihat di Indonesia kayak gimana kasus kelanjutan dari ratusan triliun kemarin. Oke. So sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsosa. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.